Selamat pagi, bertemu kembali bersama saya Miss Pink. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi model scan dan wheel yang saya jelaskan di pertemuan 4 di video minggu lalu. Nah, video ini adalah perbaikan dari video minggu lalu karena kualitas suara yang kurang bagus di video minggu lalu. Saya harap kalian bisa lebih paham penjelasan di materi pertemuan 4 ya, yang minggu lalu. Oke, baik. Models itu ada berbagai macam. Ada banyak ya, dan kali ini kita hanya membahas tentang can dan will. Baik, jadi model can dan will itu adalah ungkapan di mana kita ketika kita ingin mengungkapkan kemampuan seseorang itu kita memakai model can. Misalnya I can drive, saya bisa mengemudi. She can swim very well, dia bisa berenang dengan baik. Jadi she di sini kata ganti, dia perempuan. Setelah itu he can ride a horse, dia bisa menunggangi seekor kuda. He di sini adalah kata ganti, dia laki-laki. Nah, bagaimana untuk ekspresi membuat ungkapan untuk membuat janji, to make promises? Kita bisa menggunakan will, model will. Contohnya, I will send it tomorrow. Saya akan mengirimkannya besok. It di sini adalah kata ganti benda. Jadi bisa di sini konteksnya kalau mengirimkan, bisa mengirimkan paket, bisa mengirimkan surat, tergantung konteksnya saat dia berbicara ya. Setelah itu she will come soon. Dia akan segera datang. He will give you the book. Dia akan memberikan kamu buku. Lanjutan. Nah, can dan will juga bisa untuk mengundang seseorang, to invite someone. Jadi kita memakai model will. Contohnya, will you come to the party with me? Akankah kamu datang ke pesta denganku? Atau will you join us? Akankah kamu bergabung dengan kami? Setelah itu, when we use model, kapan kita menggunakan model? We use can, ya, kita menggunakan model can to talk about what someone can or cannot do. Untuk membicarakan sesuatu tentang yang seseorang bisa lakukan atau tidak bisa lakukan. Contoh, waktunya itu in the present, sekarang ya, waktunya sekarang, dan when it's generally true, dan itu merupakan kenyataan yang sebenarnya. Contoh, I can swim. Jadi penggunaan kata can di sini menunjukkan kemampuan dia bisa berenang dan waktunya itu sekarang. Pada kenyataannya sekarang dia bisa berenang. Can you play the guitar? Bisakah kamu bermain gitar atau dapatkah kamu bermain gitar? Nah, yang B, in the present or in this moment. Jadi in the present atau in this moment itu artinya sama, waktu pada saat ini. Contohnya I can swim now. Jadi now itu penekanan kepada waktu yang sekarang ya. I can swim now. Saya bisa berenang sekarang. In the future with the time expression, atau bisa juga menggunakan keterangan waktu di masa depan. Contoh, he can't attend the meeting tomorrow. Can't di sini singkatan dari cannot. Kalau ada not berarti negatif ya. Can itu bisa, kalau ada tambah not berarti tidak bisa ya. He cannot attend the meetings tomorrow. Dia tidak bisa menghadiri pertemuan besok. Bentuk dari kalimat positif penggunaan kata can itu kita pakai subjeknya dulu di depan. Ada subjek I, you, she, he, it, we, they. Boleh pakai nama orang, Miss? Boleh ya. Kalau dia lebih dari satu, misalnya Tini, Tina, Joni, dan seterusnya, kita pakai jamak, kata ganti jamak yaitu they ya, atau we, tergantung konteksnya, kami atau kita mau menyebut mereka. I itu saya, you itu kamu atau anda, he itu dia laki-laki, it itu kata ganti benda, we itu kami atau kita, they itu mereka. Nah, setelah itu ditambah can, model can.
Setelah itu ditambah verb one. Verb one itu apa? Kata kerja bentuk pertama, ya. Kata kerja bentuk pertama itu yang tidak bisa berubah bentuk. Maksudnya belum berubah bentuk. Ya, jadi ada yang play jadi played. Itu kan kalau ada ed di ujung dari kata kerjanya berarti dia sudah berubah bentuk. Nah, jadi kalau verb one itu dia belum berubah bentuk, masih bentuk asli. Dimana kita bisa menemukan kata kerja bentuk pertama, Miss? Ada di kamus. Jadi kalian harus ada punya kamus, atau kalau tidak punya kamus ada kamus elektronik, silakan cek, banyak ribuan kata kerja di sana. Jadi untuk kalimat positif penggunaan kata can, model can itu misalnya I can drive, saya bisa mengendarai, misalnya I can drive a car gitu ya. Nah, bentuk negatifnya tinggal ditambah not can-nya tadi, I cannot drive a car, seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, cannot itu bentuk panjangnya kalian bisa menyingkat dengan can't. Can apostrof itu koma di tanda petik di atas baru t ya. Seperti ini maksud Miss tadi. Nah, ini can't. Nah, jadi ada apostrof itu ini yang apostrof. Nah, ini yang dinamakan apostrof, tanda petik di atas, seperti itu ya. Oke, lanjut. Bentuk dari kalimat tanya. Bentuk kalimat tanyanya, can-nya di depan, subjeknya di tengah, verb one-nya di ujung, setelah itu pakai question mark. Question mark itu apa, Miss? Question mark itu tanda tanya ya. Can I drive? Baru question mark. Tapi nggak mungkin tanya diri sendiri ya. Can you drive? Bisakah kamu mengemudi? Short answer-nya kalau yes, yes I can. Kalau tidak bisa, no I can't, atau no I cannot, dan seterusnya. Modal will and will not. Nah, kapan kita menggunakan modal will dan will not? Itu we use will to make promises and talk about voluntary action in the future. Jadi kita menggunakan will itu untuk membuat janji, and talk about voluntary action in the future, dan membicarakan sesuatu yang bersifat sukarela, aksi sukarela di masa depan. Contohnya, I promise that I will text you every single day. Saya berjanji bahwa saya akan mengirimkan kamu SMS setiap hari. Itu merupakan a promise, sebuah janji ya. Kalau sekarang nggak ada sistem SMS ya, WA, benar sekali. I will make breakfast tomorrow. Saya akan membuat sarapan besok. Nah, ini merupakan a voluntary action, sebuah aksi yang bersifat sukarela. Terus kita menggunakan will dan will not itu, we also use will to make prediction about the future. Jadi kita menggunakan kata will, modal will itu untuk membuat prediksi tentang masa depan. Contohnya, she thinks it will rain soon. Dia pikir ya, menurut dia perempuan ya, siapa, entah itu Rina, Ana ya, kata ganti orang ketiga. She thinks it will rain soon. Dia pikir akan hujan segera. Nah, bentuk dari modal will itu untuk kalimat positif sama kurang lebih dengan penggunaan modal can tadi. Jadi subjek dulu, setelah itu kata will, baru kata kerja bentuk pertama, setelah itu tambahan di belakangnya terserah. Yang paling penting adalah 3 komponen ini. Misalnya, I will send it tomorrow. Nah, tomorrow itu tambahan saja ya, dan it di sini juga tambahan saja. Nah, Miss, ini apa? Ada koma, terus apostrof, dan LL itu singkatan dari will. Misalnya kamu bisa menyingkat seperti ini, I'll send it, atau she'll send it. Itu artinya orang sudah tahu, oh she will, seperti itu. Tapi saya biasanya suka pakai versi panjangnya seperti I will, she will gitu ya. Nah, untuk bentuk negatif tinggal ditambah not. Misalnya I will not do it, atau versi pendeknya won't. Ini ya versi pendeknya won't. Ini orang sudah tahu, oh will not, seperti itu. I won't do it, saya tidak akan melakukannya.
Nah, bentuk kalimat tanyanya will di depan, subjek di tengah, verb one di ujung. Nah, will you send it? Akankah kamu mengirimkannya? Short answernya yes I will. Itu iya, ya saya akan mengirimkan. Kalau tidak, no I will not atau no I won't. Ya. Thank you. Nah, cukup sekian untuk video penjelasan saya. Tugas practice 1 dan practice 2. Yang practice 1 itu tinggal menambahkan can dan cannot, setelah itu kata kerja bentuk pertama. Kalau practice 2 itu menyusun kata menjadi kalimat yang benar, pemakaian kata will dalam kalimat yang benar ya. Jadi ada 2 tugas, jumlahnya semua 20 ya, silakan dikerjakan. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.